Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Evalina dengan NIM 2020-610503. Nah, saya mahasiswa dari Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul pengaruh suku bunga SBI, fund size, dan fund longevity terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu investor yang baru pertama kali mengambil bagian di dalam pasar modal tentunya harus memiliki pengetahuan tentang pasar modal baik dengan teknik analisis fundamental maupun teknikal. Agar apa? Agar tidak mengalami kerugian saat berinvestasi di pasar modal. Nah, di Indonesia ini ada suatu wadah yaitu reksadana yang mana digunakan sebagai alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, dengan adanya reksadana ini, masyarakat itu tidak harus langsung turun ke pasar modal karena sudah ada manajer investasi yang mengelola dana ataupun portofolio dari investor. Nah, di dalam reksadana ini juga ada yang namanya hasil dari pengelolaan reksadana. Nah, untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan reksadana yang maksimal, investor itu disarankan untuk mengetahui secara lengkap dan akurat tentang kemampuan strategi investasi dan pengalaman manajer investasi reksadana dalam pengelolaan portofolio investasi. Karena apa? Karena dikhawatirkan jika manajer investasi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola portofolio, akan menurunkan nilai aset bersih atau NAB. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga ada tabel perkembangan nilai aktiva bersih atau nilai aset bersih dan juga total unit penyertaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Tetapi di tahun 2019 dan 2020 itu mengalami peningkatan tapi tidak signifikan. Bisa dilihat dari total unit penyertaan. Di tahun 2019 untuk total unit penyertaan itu berada di angka 424 sekian. Kemudian mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 435 sekian. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka pemikiran. Nah, di kerangka pemikiran ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk variabel pertama, X1, itu ada suku bunga atau SBI, kemudian variabel independen kedua ada fund size, dan variabel independen ketiga ada fund longevity, kemudian variabel moderasi ada inflasi, dan variabel dependen ada kinerja reksadana saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai variabel independen. Yang pertama yaitu suku bunga SBI. Nah, tingkat suku bunga menjadi salah satu variabel makroekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam memilih investasi. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi perbedaan imbal hasil suatu investasi saham dengan arah yang negatif. Artinya, bahwa apabila tingkat suku bunga SBI mengalami kenaikan, maka suku bunga perbankan juga mengikuti kenaikan tersebut. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan investor itu menarik investasinya di pasar modal dan memindahkan dananya pada investasi perbankan, misalnya seperti deposito berjangka. Kemudian, variabel kedua yaitu fund size. Fund size di sini adalah ukuran reksadana yang dilihat dari NAB atau total nilai aset. Nah, semakin fund size atau ukuran
reksadana itu besar, maka kemungkinan mendiversifikasikan aset itu lebih luas, sehingga ukuran yang besar akan mampu memberikan kinerja yang baik pada reksadana. Nah, apabila ukuran reksadana itu besar, itu juga memberikan manfaat kepada stakeholder, yang mana berupa return yang didapat itu juga semakin tinggi, serta dapat menurunkan risiko yang dapat menyebabkan kerugian terhadap stakeholdernya. Seperti itu. Kemudian untuk variabel ketiga, variabel independen ketiga yaitu fund longevity. Nah, fund longevity ini adalah umur reksadana. Fund longevity ini merupakan gambaran dari lamanya suatu reksadana itu telah dioperasikan, yang dihitung sejak tanggal efektif reksadana mulai diperdagangkan. Nah, semakin lama umur suatu reksadana, maka akan semakin banyak pengalaman yang didapat dalam mengelola portofolio jika dibanding dengan reksadana yang baru atau berumur lebih muda, serta pengalokasian arus kas sudah tertata dengan baik. Nah, bisa teman-teman lihat juga dari kerangka pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis pertama, ya, suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Kemudian untuk hipotesis kedua, fund size berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Kemudian yang ketiga, hipotesis ketiga, fund longevity berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Kemudian hipotesis keempat, suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham dengan dimoderasi inflasi. Dan variabel kelima, ada fund size berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham dengan dimoderasi oleh inflasi. Dan yang ke-6 yaitu hipotesis ke-6, fund longevity berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham yang dimoderasi oleh inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke landasan teori. Nah, di sini untuk landasan teori saya menggunakan stakeholder teori. Pada dasarnya, keberlangsungan perusahaan akan tetap bertahan, yang mana dipengaruhi oleh dukungan pihak stakeholder. Nah, dalam teori stakeholder, perusahaan harus memberikan manfaat kepada para stakeholder. Stakeholder teori adalah teori yang menjelaskan mengenai perusahaan yang menjalankan kegiatannya untuk memberikan kontribusi bagi stakeholdernya. Nah, siapa aja sih stakeholdernya? Itu ya. Yang pertama ada kreditur, kemudian pemerintah, masyarakat, konsumen, analis, pemegang saham, supplier, dan juga pihak lainnya. Nah, dalam merancang kebijakan perusahaan, manajer itu harus membuat strategi dengan memahami apa yang diharapkan oleh stakeholder, menurut pernyataan dari Pranyoto 2018. Nah, kinerja yang bagus dari perusahaan reksadana itu dapat menarik stakeholder yang sebelumnya belum menginvestasikan dananya untuk menginvestasikan dananya, sehingga dapat memberikan dukungan tambahan terhadap perusahaan reksadana yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan reksadana. Manajer investasi yang mengelola perusahaan reksadana harus memberikan performa yang terbaik supaya kinerja dari perusahaan reksadana yang dikelola itu juga bagus, sehingga dapat memberikan manfaat kepada investor yang berupa return yang tinggi. Kemudian di poin kedua itu ada rancangan penelitian. Nah, di penelitian kali ini, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Kemudian untuk pengukuran variabel dari variabel yang pertama ya, variabel dependen kinerja reksadana saham. Di sini saya menggunakan metode subrasio dengan 5 tahapan. Kemudian yang kedua ada suku bunga. Nah, suku bunga ini datanya diambil dari Bank Indonesia.
data bulanan, BI. Kemudian yang ketiga ada font size. Nah, font size ini dilihat dari TNA. Jadi pengukurannya len TNA. Kemudian untuk yang keempat ada variabel font longevity. Nah, font longevity ini pengukuran variabelnya yaitu periode penghentian dikurangi dengan tanggal peluncuran. Kemudian yang kelima ada inflasi. Nah, inflasi ini datanya diambil di BI, kemudian data itu diregresi. Selanjutnya, di sini ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi yang dipilih adalah perusahaan reksadana yang terdaftar di BEI, OJK, dan Bareksa. Untuk teknik pengambilan sampel, ini menggunakan metode purposive sampling. Kemudian, ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini menggunakan yang pertama ada analisis regresi berganda, kemudian yang kedua ada uji statistik. Nah, dari uji statistik ini ada uji t-test dan juga R-square. Kemudian yang ketiga ada uji asumsi klasik, mulai dari uji normalitas, kemudian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.